Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apakah dinosaurus itu benar-benar ada? Atau jangan-jangan itu cuma karangan ilmuwan barat buat ngegoyang iman kita? Tapi gimana kalau ternyata Al-Quran dan ajaran Islam punya jawabannya? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas, apakah dinosaurus itu nyata dalam Islam? Jangan skip, karena jawabannya bikin merinding dan bisa bikin iman kamu makin kuat. Pasti banyak dari kita yang penasaran ya. Apalagi buat yang suka sama sejarah atau ilmu pengetahuan. Dinosaurus itu makhluk raksasa yang hidup jutaan tahun lalu, tapi kok nggak ada ceritanya di Al-Quran atau hadits ya? Atau jangan-jangan kita yang belum nemu penjelasannya? Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas dari sudut pandang Islam. Kita bakal bahas apa itu dinosaurus. Apakah Al-Quran dan hadits pernah nyebutin soal dinosaurus? Apa hikmah di balik keberadaan dan kepunahan dinosaurus? Jadi, buat yang penasaran, stay tune. Jangan lupa siapin cemilan, karena video ini bakal seru banget. Dinosaurus adalah kelompok reptil purba yang hidup di bumi sekitar 230 juta tahun yang lalu hingga 65 juta tahun yang lalu. Mereka termasuk dalam kategori hewan vertebrata, hewan bertulang belakang, dan dikenal sebagai salah satu makhluk paling dominan di bumi selama lebih dari 160 juta tahun. Nama dinosaurus sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu deinos yang berarti mengerikan atau besar, dan sauros yang berarti kadal. Jadi secara harfiah, dinosaurus berarti kadal yang mengerikan. Tapi jangan salah, nggak semua dinosaurus itu besar dan menyeramkan loh. Ada juga dinosaurus yang kecil, bahkan seukuran ayam. Apakah Islam mengakui keberadaan mereka? Dalam ilmu pengetahuan, dinosaurus dianggap sebagai bagian dari evolusi bumi. Tapi sebagai Muslim kita punya pandangan sendiri. Kita percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Jadi apakah dinosaurus termasuk di dalamnya? Kita bisa menghubungkannya dengan ajaran Islam. Al-Quran nggak secara spesifik nyebutin dinosaurus, tapi banyak ayat yang menjelaskan tentang keberagaman ciptaan Allah. Misalnya, dalam surah An-Nahl ayat 8, Allah berfirman, "Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan banyak makhluk yang bahkan kita nggak tahu. Jadi dinosaurus bisa jadi salah satunya. Mereka adalah bagian dari kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta. Dinosaurus dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran nggak ada ayat yang secara spesifik nyebutin kata dinosaurus. Tapi ada beberapa ayat yang bisa kita hubungkan. Misalnya, dalam surah Al-Anbiya ayat 104, Allah bilang, "Pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan banyak makhluk sebelum manusia. Bisa jadi, dinosaurus adalah salah satu makhluk yang diciptakan dalam fase penciptaan pertama itu. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit." Ini menunjukkan bahwa bumi dan isinya diciptakan secara bertahap, dan bisa jadi dinosaurus adalah bagian dari tahapan itu. Makhluk sebelum Nabi Adam. Nah, ini yang menarik. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebelum Nabi Adam, Allah sudah menciptakan makhluk lain. Misalnya, dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, "Aku telah menciptakan makhluk sebelum Adam, dan aku pun menghancurkannya." Ini bisa jadi petunjuk bahwa dinosaurus adalah salah satu makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Mereka hidup, berkembang, dan akhirnya punah sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan, dalam surah Al-Hijr ayat 27, Allah menyebut tentang makhluk sebelum manusia, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Ini menunjukkan bahwa ada fase-fase penciptaan sebelum manusia
dan dinosaurus bisa jadi bagian dari fase itu. Hikmah di balik kepunahan dinosaurus. Kenapa dinosaurus punah? Dalam Islam, semua yang terjadi di alam semesta ini ada hikmahnya. Bisa jadi kepunahan dinosaurus adalah bagian dari rencana Allah untuk mempersiapkan bumi buat manusia. Allah menciptakan bumi dengan sempurna dan setiap fase penciptaan punya tujuannya sendiri. Dinosaurus mungkin diciptakan untuk mengisi bumi pada masanya, dan kepunahan mereka membuka jalan bagi makhluk lain, termasuk manusia, untuk hidup dan berkembang. Dalam surah Al-Imran ayat 190-191, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal." Ini mengajarkan kita untuk selalu mengambil hikmah dari setiap ciptaan Allah, termasuk dinosaurus. Apakah dinosaurus disebut dalam kisah Nabi? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Apakah dinosaurus disebut dalam kisah Nabi? Jawabannya, enggak secara langsung. Tapi ada beberapa kisah yang bisa kita kaitkan. Misalnya, dalam kisah Nabi Nuh disebutkan bahwa Nabi Nuh membawa berbagai jenis hewan ke dalam bahteranya. Apakah dinosaurus termasuk? Bisa jadi, tapi enggak ada bukti yang jelas. Atau, dalam kisah Nabi Sulaiman disebutkan bahwa beliau bisa berbicara dengan hewan dan menguasai makhluk-makhluk besar. Apakah dinosaurus termasuk? Ini juga spekulasi. Tapi yang pasti, semua itu menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan makhluknya. Jadi, apa kesimpulannya? Dinosaurus itu nyata, dan Islam nggak menolak keberadaan mereka. Meskipun nggak disebut secara spesifik dalam Al-Quran, ada banyak petunjuk yang bisa kita ambil untuk memahami bahwa Allah menciptakan banyak makhluk sebelum manusia. Dinosaurus adalah bagian dari rencana besar Allah dalam menciptakan alam semesta. Mereka punya peran dan masa mereka sendiri sebelum akhirnya punah untuk memberi jalan bagi makhluk lain, termasuk kita, manusia. Jadi nggak perlu ragu lagi, ya, semua ciptaan Allah punya hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang penting, kita tetap percaya bahwa Allah Maha Besar dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Gimana? Udah jelas kan? Kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan lain tentang dinosaurus dalam Islam, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin konten-konten menarik lainnya. Oh ya, buat yang penasaran sama topik-topik sejarah Islam lainnya, stay tune di channel Islamic Stores. Kira-kira next kita bahas apa lagi? Tulis di komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa, jaga iman, jaga ilmu, dan tetap penasaran.